Ya, mbak-mbak pemalas yang hobinya main games tinju dan pelongo-pelongo ini adalah tokoh utama kita. Namanya Ichiko. Meskipun usianya sudah 32 tahun, dirinya malah terlihat seperti anak-anak yang acuh tak acuh dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap kali ibunya memintanya untuk ikut membantu bisnis keluarga sebagai penjual bento, ia lebih memilih mendekam seharian di kamar, bermain PS dengan dalih menemani ponakannya Taro. Dan ya mereka cuma main PS bersama. Dan itu jelas sangat berbeda dengan kakaknya, Fumiko, yang sehari-harinya menjadi asisten sekaligus pegawai di kedai bento keluarga, bersama dengan ibunya yang sudah tua. Rutinitas Ichiko di malam hari setelah bosan bermain games, ia biasanya akan menghabiskan waktunya keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar komplek rumahnya. Dan ini yang gak kalah penting, jajan, iya jajan. Sebab bekalnya ngendok di kamar sudah waktunya direfill. Mulai dari lace, citato, kue pelintir, sosis, roti isi, susu, hemaviton jreng sampai majalah Primbon Jepang juga masuk ke keranjang. Majalah Primbon Jepang? Kebetulan waktu Ichiko pulang dari Alpha Midi, dia nggak sengaja lewat basecamp klub tinju. Dan di sana ia lihat ada satu mas-mas gacor yang bikin dia berhenti beberapa detik buat curi-curi pandang. Sambil ngayal kapan ya dirinya bisa punya cowok kayak mas-mas samsak itu. Mas-mas samsak? I see. Walau kadang di rumah Ichiko sering bangun molor dan kesiangan dan tidak jarang juga mesti dibangunkan oleh ponakannya, Ichiko seperti tak punya malu di rumahnya dan tetap keluar kamar tanpa rasa bersalah. Hingga pada suatu pagi ibunya mengatakan, bagaimana Ichiko bisa punya pacar kalau berat badannya saja 100 kg. Ditambah Fumiko yang gergetan sama habit pemalas adiknya, yang mulai menyindir sifatnya yang cuma bisa ngabisin uang ibunya, dan pasti endingnya cuma mengincar warisan pensiun ibunya. Mendengar hinaan yang pedas dari kakaknya itu, Ichiko tidak terima. Dan seketika sebuah piring terbang menghantam dinding tepat beberapa senti dari kakaknya duduk. Pertengkaran hebat pagi itu jelas tak bisa dihindarkan. Merasa tersudutkan di rumahnya semenjak kedatangan kakaknya yang telah bercerai dengan suaminya, Ichiko memutuskan ingin keluar dari rumah. Dan bertekad ingin mandiri dan membuktikan jika dirinya bisa sukses sebagai bentuk balas dendam yang elegan pada keluarganya nanti. Tapi ibunya tahu kalau Ichiko tidak punya uang sama sekali. Maka seperti naluri kebanyakan ibu yang menyayangi anaknya, siang itu sepulang Ichiko dari luar untuk menenangkan diri, ibunya memberi dia segopok uang yang bisa dia gunakan demi menyambung hidup Ichiko untuk sementara waktu. Setelah berpikir matang-matang, Ichiko tak bisa tinggal lebih lama lagi. Dan setelah meninggalkan kamar dan rumahnya, akhirnya dia bisa menemukan satu kamar kos murah yang sebulannya setara UMR Wonogiri. Sembari melamun dan nyebat di balkon kamarnya, sebenarnya Ichiko juga memikirkan bagaimana caranya ia bisa segera mendapatkan pekerjaan. Lalu, ia ingat ada satu pamflet loker di supermarket yang tempo hari sekelebat ia baca di belakang kasir. Malam itu juga, dengan modal selembar kertas HVS dan pulpen pilot, ia membuat surat lamaran kerja pertamanya. Saat interview pun tiba, ternyata mas kasir yang sering dilihatnya lah yang mewawancarainya. Setelah berkenalan basic, Ichiko pun ditanya, apakah ia tidak keberatan dengan shift malam. Upahnya 1.200 yen per jam, atau sekitar 130.000 rupiah. Yang berarti jika Ichiko terus bekerja, dia bisa mendapat sekitar 120.000 sampai 130.000 yen per bulan. Ya, kira-kira 13 sampai 14 juta lah ya. Ya kalau kalian kiranya banyak ya ini kan tinggalnya di Jepang, bukan di Sragen. Tolong, bedakan. Jangan bilang banyak dulu. Di hari pertamanya kerja, Ichiko harus belajar perlahan menjadi tukang kasir. Meskipun terbata-bata, ia mulai terbiasa dengan tugas pertamanya itu. Seperti kebanyakan tempat kerja yang tak selalu berisi orang-orang menyenangkan, Ichiko pun mau tidak mau harus berhadapan dengan Pak Noma. Bapak 44 tahun ini luar biasa cerewetnya. Bukannya membantu mengajari Ichiko, orang ini malah ceramah cerita nabi-nabi saat Ichiko masih fokus belajar mesin kasir. Setelah beberapa hari beradaptasi tidak hanya menjadi kasir, Ichiko akhirnya mendapatkan pembeli pertamanya. Tapi yang Ichiko tidak tahu, pembeli pertamanya ini adalah mas-mas petinju yang selalu ia amati. Namanya Kano. Kano ternyata adalah pelanggan supermarket ini, dan dia punya kebiasaan yang agak lain. Pertama, Kano suka sekali membeli pisang, lalu ia akan membayarnya. Namun konyolnya, ia selalu meninggalkan pisang yang ia beli. Dan maka karena itulah, Pak Noma memanggilnya manusia pisang. Keesokannya, Ichiko berniat mengantarkan beberapa sisir pisang yang Kano tinggalkan. Tapi sayangnya ia tak melihat kegiatan apapun malam itu. Tepat sebelum ia pergi, ada yang melemparkan koin 100 yen di bawah kakinya. Seperti kebetulan, ia akhirnya bertemu dengan si manusia pisang. Iya, kalian gak salah dengar. Kano yang sudah sering memperhatikan Ichiko ternyata malah mengajaknya kencan sore hari itu, ketika Ichiko libur kerja. Seakan dicabut nyawanya beberapa detik, Ichiko jelas salting dan terdiam sejenak. Sambil berpikir, apakah kejadian barusan nyata atau mimpi?
Dengan tetap konsisten pelongo-pelongo, Ichiko menunggu Kano di depan klub tinju itu. Dan tidak lama ada suara klakson pickup Honda di sisi Ichiko. Lah baunya pickup ya, nggak salah, cuma ya masa kedit pertama kali pakai pickup mas. Dari kencan pertamanya inilah akhirnya kita semua tahu kalau Kano dan Ichiko punya satu kesamaan, yaitu sama-sama hobi melamun. Dan kayaknya love language mereka jelas bukan words of affirmation, karena mereka berdua sangat betah untuk diam-diaman. Dream date di kebun binatang yang sering kita bayangkan indah dan kadang bisa memantik topik konyol seperti gajah kalau duduk kira-kira pakai sarung nggak ya? Hal itu tidak bisa Ichiko dapatkan lantaran Mas Kano termasuk mas-mas dingin dan cuek yang terkesan seperti nggak niat ngajak ke date. Suatu saat, Pak Noma melancarkan serangan genitnya untuk mengajak Ichiko ngedate, yang jelas saja dicuekin. Sementara itu, si manusia pisang yang sifatnya susah ditebak maunya ini tiba-tiba beli pisang lagi. Kano tetap membiarkan pisang belanjaannya nangkring di meja kasir. Tapi bedanya kali ini, ia membayarnya dengan 2 tiket nonton pertandingan tinju kelas ringan. Tidak semua kerja keras kita akan membuahkan hasil. Begitu juga dengan usaha Kano dalam pertandingan kali ini. Di paruh awal, Kano memang seperti menguasai ritme. Tapi sayangnya, ia terlalu memforsir seluruh energinya sebelum ronde terakhir. Dan hanya butuh 2 kali pukulan hook di samping rusuk kirinya sebelum Kano akhirnya jatuh terkapar. Sebagai bentuk menyemangati Kano lagi, Pak Noma mentraktir Kano dan Ichiko makan gyoza serta minum bir setelah kekalahan Kano barusan. Sewajarnya petinju yang butuh banyak asupan, Kano memakan gyozanya seperti orang belum makan 3 hari. Ichiko yang kebanyakan minum bir akhirnya harus ke kamar kecil. Selagi ia ke belakang, Kano rupanya cemburu akan kedekatan Pak Noma dengan Ichiko. Ditambah, Pak Noma malah menganggap rendah Ichiko dengan mengatakan, dia sepertinya suka padaku. Entahlah, tapi dia bukan tipeku. Tapi ya, dia ingin mengajakku kencan. Yang jelas saja perkataan itu sontak membuat Kano berdiri, seraya menghantam perut wujud Pak Noma. Ya, biarpun cuek seenggaknya ya mas-mas ini gentleman lah. Nice mas. Namun sayang, malam itu sepulang dari restoran gyoza, Pak Noma malah memaksa Ichiko untuk melakukan adu penalti. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, Ichiko yang tak mampu melakukan apa-apa masih harus dipukul perutnya oleh Pak Noma. Dan Ichiko juga masih harus berjuang berjalan pulang dan tetap bekerja keesokan harinya. Mama doko itta ka shiranai? Nigechatta no yo. Suatu hari, ketika Ichiko merasa di-ghosting oleh Kano, ia memutuskan untuk mencarinya di klub boxing di mana ia biasa berlatih. Namun ia tak mendapati informasi apa-apa selain Kano telah berhenti dari kegemarannya bertinju. Sebelum ia pulang, si pelatih tinju klub itu sempat memberinya formulir pendaftaran apabila Ichiko tertarik. Lalu saat jam istirahat yang biasa Ichiko isi dengan nyebat, ia tidak sengaja kembali menemukan kertas pendaftaran klub boxing itu di saku tempat rokoknya. Seperti mendapat ilham dari Gunung Kawi, Ichiko tanpa pikir panjang mengisinya entah untuk apa. Tapi yang jelas, jika suatu saat ia bertemu kembali dengan Pak Noma brengsek itu, ia berharap bisa mengantarnya ke rumah sakit atau ke pemakaman terdekat dengan tinju mautnya. Ichiko yang sedang santai di ruang belakang tiba-tiba merasa harus mengepel setelah atasannya menyuruhnya bawa kain pel ke depan. Tidak disangka karena yang datang ke sini adalah alasan kenapa Ichiko harus membawa kain pel. Kano pingsan setelah muntah-muntah di kasir dan terpaksa membuat kedua karyawan laki-lakinya menggotongnya keluar. Sepulang kerja ditemani gerimis, Ichiko kembali bertemu Kano. Tapi kali ini Kano benar-benar seperti orang hilang sebatang kara. Ia tak sadarkan diri di tengah tumpukan sampah pinggir jalan. Ichiko yang kasihan dan masih menyimpan rasa padanya, tidak tega membiarkannya di sana kehujanan. Ia pun membopong Kano menuju kamar kosnya. Di sana sebelum kembali berangkat kerja, Ichiko menyempatkan diri untuk menyiapkan makanan untuk Kano. Niat hati ingin olahraga biar kurus dan minimal bisa jadi sparring partnernya Mas Gebetan waktu boxing date. Tapi yang ada, Ichiko malah kecapean, flu dan berakhir tumbang. Itu semua karena pola tidurnya jadi berantakan semenjak mesti gantian kerja dan mengurus Kano yang sekarang jadi tinggal seatap dengannya. Dengan skill masak seadanya dan bahan di kulkas yang sederhana, Kano yang tidak tega membiarkan Ichiko sakit tak berdaya membangunkannya untuk makan daging Wahyu A5 bumbu kecap buatannya. Tapi ya, karena Kano tidak punya pengalaman sama sekali dalam memasak, jadi ya Kano cuma nebak-nebak aja ini dagingnya kayaknya udah matang sih. Coba dimakan ya. Ternyata kurang matang, gak apa-apa, yang penting sehat. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion mungkin adalah pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang. Karena jika kita mencintai pekerjaan itu, maka jelas hasil kerja kita akan selalu kita nikmati. Namun berbeda dengan Kano, ia tak bisa kembali atau lebih tepatnya, ia tidak ingin kembali mengejar mimpinya sebagai petinju.
Dan juga ia tak bisa terus-terusan hanya menganggur, rokokan dan menunggu rezeki nomplok jatuh di samping bantalnya ketika dia bangun dari mimpinya. Layaknya mencari loker sejati, Kano mulai mencari kerja bermodalkan koran dengan berbagai kontak perusahaan makanan sampai perusahaan agen travel dan taksi. Semuanya sudah Kano coba dan hubungi berkali-kali. Namun hasilnya masih jauh dari ekspektasinya. HP yang digunakannya pun mesti ia pinjam dari tetangga kamarnya. Akhirnya segala macam pekerjaan akan Kano ambil, termasuk ketika akhirnya ia mesti menjadi penjual tahu keliling. Namun alih-alih menjadi semakin dekat, justru sehabis Kano mendapatkan pekerjaan barunya, Kano malah menjadi semakin jauh dari Ichiko. Akhirnya cerita cinta Ichiko harus kandas dengan hadirnya sosok penjual tahu wanita yang sekarang adalah pasangan baru Kano. Tapi apakah Ichiko sama sekali tidak berarti buat Kano? Apakah kenangan mereka selama ini tidak berarti apa-apa untuk Kano? Karena dengan teganya, Kano malah mengabaikan Ichiko di depan pasangan barunya dengan mengatakan kalau Ichiko adalah adiknya. Dan lalu tanpa perasaan bersalah sedikit pun, Kano pergi begitu saja, meninggalkan Ichiko seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara mereka. Ichiko tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kubangan masa lalunya. Ia tahu ia harus maju dan tetap menjalani hidupnya sekuat mungkin. Sebab ketika kenyataan dan kehidupan sudah begitu keras kepadanya, satu-satunya yang bisa ia lakukan sekarang adalah percaya dan mengandalkan dirinya sendiri. Seakan Ichiko tahu bahwa yang ia miliki saat ini hanyalah dirinya sendiri. Iya, dia paham bahwa dengan fokus pada cita-citanya menjadi seorang petinju profesional akan sanggup mengalihkan semua masalahnya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Di tempat kerja pun, Ichiko tak pernah sekalipun mengendurkan semangat berlatihnya sedetik pun. Ia terus memacu dirinya dengan terus berlatih, dengan serius sehingga tidak ada alasan baginya untuk menatap masa lalunya yang berantakan. Sekarang yang terpenting baginya adalah mencapai target pertamanya, yaitu sebagai penantang petinju amatir mewakili klub tinjunya di tingkat nasional. Walaupun usianya sebenarnya telah mencapai batas limited seorang petinju kelas ringan, tapi Ichiko tetap berlatih dan berharap suatu saat nanti kesempatan itu akan datang menghampirinya. Setelah melihat dan membuktikan bahwa Ichiko serius dengan ucapannya tempo hari, sang pelatih pun akhirnya memberi kesempatan atas kesungguhannya. Ichiko akhirnya boleh mengikuti ujian tulis sebelum pada akhirnya ia bertanding one-on-one di ring tinju yang sesungguhnya. Dengan mengenakan nomor urut 11, Ichiko naik ke atas ring untuk kali pertama seumur hidupnya. Kehidupan dan pengalamannya sebagai petinju profesional dimulai dari sini. Ia pun menyadari, yang terpenting dari sebuah hasil yang manis selalu berawal dari langkah pertama, yang mungkin kecil, dan tidak akan dapat sorak-sorai dari banyak orang. Kesempatan pertama yang telah dipercayakan pada Ichiko telah ia gunakan sebaik mungkin. Dan hasilnya adalah namanya turut mengisi daftar nama para petinju yang lolos ke tahap selanjutnya. Dan semua ini sungguh hasil yang tidak mengkhianati upayanya selama ini. Hari-hari latihannya telah membentuk banyak hal dalam hidupnya secara tidak langsung. Berat badannya yang semula hampir 100 kilo berhasil dia turunkan sampai 50 kg dalam kurun waktu 1 bulan. Bukan hanya fisiknya yang semakin hari semakin fit dan bugar, sekarang pola pikirnya pun otomatis menjadi terarah. Dan ia juga jadi tahu apa tujuan hidupnya. Hubungan dengan keluarganya pun perlahan mulai membaik. Dampak positif dan perubahan yang dirasakan oleh orang-orang terdekatnya, khususnya ibu dan kakaknya. Ichiko yang dulu mereka kenal sangat malas dan tidak memiliki tujuan yang jelas, sekarang menunjukkan hal sebaliknya. Ia mau membantu pekerjaan bisnis keluarganya dan mulai membuktikan bahwa dirinya bukanlah Ichiko yang dulu. Ichiko yang sekarang mereka kenal adalah manusia baru. Taro keponakannya pun dilatih oleh Ichiko untuk belajar bela diri apabila ada teman-temannya yang mengganggunya. Namun entah apa yang dirancanakan oleh semesta, hingga pada suatu siang ketika Ichiko selesai melayani pembeli di kedai bento, muncullah mas-mas di shop yang tak lain dan tak bukan adalah Kano. Tetapi sebelum Kano selesai mendapatkan nori bento dan tempura pesanannya, Kano dan Ichiko bertatapan. Dan Kano merasa malu karena perilaku tak tahu dirinya pada Ichiko, yang akhirnya mesti membuatnya kabur terbirit-birit.なんで好きじゃねえんだよな、一生懸命なやつ見んの。なんでボクシングなんか始めたんだよ。殴り合ったり肩叩き合ったりなんか。Tanpa diketahui Ichiko, Kano pada suatu sore pernah mendapati Ichiko sedang berlatih keras. Dan pada saat itu sebenarnya ia termenung lama sambil memandangi Ichiko yang tengah berlatih dari luar gedung. Ia teringat akan kesalahannya dulu karena pernah meninggalkan dan menyanyiakan wanita yang tanpa tuntutan apa-apa mau menerima dirinya apa adanya.
Seperti gelas pecah dan takkan bisa kembali seperti sedia kala, Kano mengerti bahwa ia tak bisa bersama lagi dengan Ichiko. Dan sayangnya, roda waktu terus melaju sebagaimana mestinya. Dan Kano bukanlah dewa yang bisa sesuka hati kembali ke masa lalu dan memperbaiki hubungannya dengan Ichiko. Setiap hari tidak pernah sekalipun Ichiko melewatkan harinya tanpa berlatih. Kegesitan dan gerakan tangan kirinya menjadi pukulan terkuatnya. Ia latih setiap hari tanpa memberi kesempatan kepada kemalasan untuk kembali mengacau di hidupnya. Ia juga bertekad untuk menjadi petinju terkuat di kotanya, mewakili klub tinjunya. Ia memangkas rambutnya sebagai tanda jikalau dirinya ingin membuang kebiasaan buruknya di masa silam dan berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai di atas ring tinju. Sambil mendengarkan pelatihnya memberi arahan dan peringatan, Ichiko berjanji pada dirinya untuk memenangkan pertandingan ini bagaimanapun caranya. Sesusah apapun lawan yang mesti ia hadapi nanti, Ichiko tidak peduli. Sekalipun nanti apabila ia tidak berhasil mengalahkan lawan tangguhnya, ia akan mensyukuri satu hal, yakni ia telah berhasil mengalahkan dirinya sendiri dan menjadi Ichiko yang lebih baik dari sebelumnya. Jelas lawan yang ia hadapi di Women Boxing Championship saat ini bukanlah lawan abal-abal. Dengan track record menjadi juara dunia 4 kali, Sakota Ayame tidak bisa dianggap remeh. Baru beberapa detik pertandingan dimulai, 2 pukulan jab yang dahsyat mendarat tepat di wajah Ichiko. Hal itu sampai membuat Ichiko jatuh untuk pertama kali. Poin untuk Ayame dan nilai yang buruk untuk performa Ichiko. Ichiko yang tak bisa menguasai pertandingan jelas kewalahan menghadapi gerakan babi buta dari Ayame. Serangan-serangan cepat dan beruntun harus bertubi-tubi ia tahan. Tapi Ichiko tak bisa terus bertahan di posisi terjepit ini. Ia harus menggerakkan kakinya seperti arahan dari pelatihnya jika ia tidak ingin tumbang di ronde pertamanya. Karena Ichiko tak sanggup lagi bertahan menghadapi bombardir beragam hantaman mematikan dari Ayame, Ichiko harus menepi lebih cepat untuk 2 kali. Ia diperingatkan bahwa apabila ia terjatuh sekali lagi, maka pertandingan akan selesai. Dan ia harus siap menelan pil pahit kekalahannya. Secara statistik, jelas poin dari Ayame jauh mengungguli nilai Ichiko yang dari tadi terus-menerus menerima pukulan maut dari Ayame. Namun untuk kali ini, Ichiko harus bertahan sedikit lebih lama. Ia harus bertahan sedikit lagi dengan harapan ia mampu membuka celah agar pukulan tangan kirinya mampu ia lesatkan ke wajah Ayame. Namun kesempurnaan dan keberuntungan kali ini masih jauh dari nasib Ichiko. Hantaman dari tinju tangan kirinya memang sempat buat Ayame kaget dan tak sadarkan diri beberapa detik. Tapi seperti dianugerahi kepekaan, yang jelas jam terbangnya lebih tinggi dari start boxing Ichiko. Ayame tidak lengah sedikit pun. Ia mampu membaca kompas gerakan Ichiko yang menarik nafas untuk menyerang Ayame. Pukulan deras secepat kilat dari arah yang tak tertebak membuat Ichiko kehilangan keseimbangan. Dan uppercut telak dari Ayame jelas sangat merepotkan dirinya. Maka tak ayal, dirinya mesti menerima fakta bahwa pemenang dari pertandingan kali ini adalah Ayame. Seperti deja vu, pertandingan Ichiko kali ini kedatangan tamu spesial. Bukan hanya keluarga dekatnya, namun ternyata Kano juga hadir memberi suntikan support untuk Ichiko. Semua ingatan tentang masa lalunya ketika ia masih bukan siapa-siapa menggelayuti pikirannya sesaat ketika Ichiko terkapar tak berdaya. Kompilasi memori itu datang bukan tanpa sebab. Ichiko menyadari sekalipun ia kalah kali ini, perjalanannya belumlah selesai. Pertandingan tidak mengenakan ini adalah pengalaman terbaik sejauh ini, di mana dirinya harus belajar menerima dengan lapang dada segala hal yang datang di hidupnya, mau itu baik maupun buruk. Karena jika ia tak mengalami kekalahan ini, dari mana Ichiko akan memahami bahwa seseorang pemenang tidak pernah lahir tanpa deraan dan beribu kekalahan yang mendahuluinya. Mungkin suatu hari nanti Ichiko akan sadar suatu hal penting. Dirinya hari ini tidak benar-benar kalah. Sebab orang yang kalah adalah mereka yang tak segera bangkit dari keterpurukannya. Dan faktanya, Ichiko mampu bangkit dan mengatasi kekalahan sementaranya dengan lebih teguh dan legowo. Di hadapan banyak orang yang dulu sempat meremehkannya, Ichiko telah mengakhiri pertandingannya dengan baik.
ia adalah seorang pemenang yang sesungguhnya. Paling tidak, ia telah menang dari kemalasan dan masa lalunya yang tidak ingin ia ulangi lagi. Oke, jadi gimana? Iya, saya sadar kalau kalian bakal ngerasa ini agak familiar karena memang ini adalah versi original dari video yang pernah kita buat. Video ini, ya, kalau yang kita buat itu dari film Cina, YOLO. Kalau yang ini memang versi originalnya 110 Love dari Jepang. Benar, dari Jepang. Kenapa saya nonton ini? Karena pas saya lihat kayaknya menarik deh, coba tonton. Kok persis, cuma yang membuat saya pengen nonton terus adalah filmnya di CD. Si cewek ini benar-benar suram hidupnya. Benar-benar suram dan ngegambarin bagaimana ketika kita menjadi no life dan beban keluarga yang 100%, iya, di sini lebih kelihatan di sini. Maksudnya karena mungkin nggak tahu sih ya, kenapa kalau Jepang bikin film selalu banyak perasaan tidak enak di dalam. Tapi kalian pernah nggak bayangin kalau misalnya si Ichiko ini dia tuh nggak pernah masuk ke klub tinjunya itu? Apakah itu bakal jadi sebuah kekalahan yang besar yang bakal dia derita? Dia mungkin aja. Kita nggak pernah tahu bagaimana hal yang kelihatannya sepele ternyata sangat berperan dalam hidup kita. Ya coba bayangin dia nggak daftar, nggak usah deh. Jangankan daftar, kalau dia nggak melihat si mas-mas yang berbadan samsak itu, dia mungkin dia gak ada niatan. Itu hal yang sangat sepele. Dan setelah nonton film ini, bapak-bapak paruh baya itu, Lek Bagong, tiba-tiba memberi saya sebuah petuah yang dia bilang tuh, menang atau kalah dalam satu fase kehidupan kita itu adalah hal wajar. Justru manusia yang gak pernah mengalami kekalahan, malah dia tidak akan bisa mengerti bagaimana rasanya bangkit dan memulai langkahnya yang lebih matang dan lebih manusiawi. Karena manusia akan jadi manusia yang seutuhnya apabila dirinya mampu belajar dari kekalahan serta kesalahannya. Dan iya, film ini juga mengingatkan saya akan masa-masa yang tidak enak, masa-masa di mana saya ya posisi yang gak enak lah, dan saya yakin kalian juga pernah mengalaminya. Terus awal perjalanan saya memulai capture baru juga nggak mulus-mulus banget kok. Maksudnya benar-benar susah, suram, dan nggak kelihatan apa-apa. Saya juga hampir putus asa buat memulai. Terus ya itu karena banyak hal kurang baik yang terjadi di hidup saya. Tapi intinya tuh kayak film ini tuh ngerefleksiin satu hal di situ. Terkadang hidup kita itu bukan soal menang, tapi soal bagaimana kita terus mencobanya. Mencoba sampai kapan? Nah itu tantangannya. Karena manusia kadang gak akan pernah tahu di mana batas kekuatannya kalau dia gak pernah mencoba melewati episode-episode ganjil dalam hidupnya. Dan yang mungkin bisa kalian ingat adalah, dan yang terakhir mungkin yang perlu kalian ingat, apa yang Tuhan ambil dalam hidup kita sebenarnya gak pernah sepenuhnya diambil. Tuhan cuma mau menggantinya dengan lebih baik. Sama kayak Ichiko. Kalau dia gak keluar rumah dan belajar hidup mandiri, mungkin dia gak pernah sampai di tahap gemilangnya saat ini. Jadi ya terus mencoba sampai titik darah penghabisan. Niscaya kita akan sanggup melampaui diri kita yang lama dan berubah menjadi manusia baru dengan versi yang lebih baik. Saya Gokun dan segenap tim Pustrapik Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Sumpah, semuanya karena kalian. Ini bukan kata manis. Ya ada sih. Tapi beneran, tanpa kalian Sebatin gak bisa sampai kayak sekarang. Sebatin cuma bakal cerita alur film yang ya udah yang gitu-gitu aja, yang cerita bla 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 bla. Di akhir terus ada mas-mas sambat soal kebijakan yang mulai aneh. Kebijakannya aneh. Beberapa oknumnya juga mulai kelihatan. Yang gak usah dari yang paling tinggi lah, yang setingkat daerah aja udah banyak yang aneh-aneh. Aduh. Pindah apa ya? Ayo sudahlah. Kita cuma bisa berusaha dan berdoa agar ya bisa segera lebih baik, dan kita terus berusaha biar iya kita harus hidup. Itu aja, kita harus hidup. Bisa. Dan sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Oke? Sekarang, tengah kopinya, ambil koreknya, dan sebatin
aja dulu.